Selamat siang, jumpa lagi dengan Forum Sawu Madhab Sumalowaru. Iya, kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di video ya? Yeay. Nanya apa? Pak, kalau saya mau ngelamar kerja di kampus, kita kemana nyari infonya? Apa Pak Luki? Oh, nggak apa-apa, Oke. saya cuma menyimak. Saya menyimak. Nama dia Lukman, kok dipanggil Luki? Saya ingat ini, sebelah punya tetangga itu punya ini apa? Ponakan. Namanya Lage. Lagi, ya. Kalau malam memang ya. Baik, ini ada pertanyaan menarik Pak Lukman. Iya. Nampaknya generasi muda ini mengalami masa depan suram terkait dengan pekerjaan. Kenapa Republik ini begitu menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda ketika bicara mengenai pekerjaan? Dari mana dulu nih? Pak Lukman apa Hunan? Pak Lukman dulu. Kalau saya mungkin nanti di belakang ya. Kalau saya cuman ya sekedar memberikan dua pilihan. Apakah ini memang berkaitan dengan kapasitas lapangan pekerjaan atau memang dari faktor sumber daya manusia yang siap pakainya yang sedemikian banyaknya ini belum bisa menempatkan diri atau memilih di mana mereka akan berlabuh atau menempatkan pos-pos di mana mereka akan bekerja gitu. Nah, saya ingin mengerti dua faktor, dua pilihan ini. Kalaupun nanti ada pilihan-pilihan yang lain, mungkin nanti seiring berjalannya dialog ya, Pak. Apakah memang hanya terbentuk dari faktor kurangnya lapangan pekerjaan atau memang dari faktor sumber daya manusia yang belum siap, masih dalam proses, belum layak. Monggo Mas Haunan. Ya, terima kasih Lukman. Iya, saya merasakan juga bagaimana saat ini pun saya belum bekerja. Saya masih menjalankan proses belajar kuliah. Cuma yang saya rasakan, saya sempat juga untuk mencari pekerjaan. Pertanyaanmu. Tapi banyak pekerjaan yang banyak pekerjaan yang ketika saya ingin melamar pekerjaan itu tidak sesuai dengan skill yang saya punya. Ada pun yang sesuai, tapi waktu itu diarahkannya malah sesuai dengan apa yang kebutuhan dari perusahaan tersebut. Jadi di situ saya agak kesulitan. Ini menceritakan pengalaman saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari saya karena tidak sesuai dengan skill saya kesulitan. Nah, kemungkinan juga bisa, menurut Pak Lukman tadi ada dua kemungkinan, yaitu lapangan pekerjaan yang kurang dan juga skill dari sumber daya manusianya, seperti yang saya alami. Jadi di sini saya memutuskan untuk resign untuk lebih belajar lagi. Dan kalau mungkin saya berpikiran bahwa saya akan membuka lapangan pekerjaan sendiri, lebih di situ. Terima kasih untuk yang lainnya. Monggo langsung ditanggapi oleh Pak Didin sebagai pembuka. Membuka apa nih, segel supaya lebih luas lagi wacananya. Apa ini apa? Nah, Ini cari jimatnya jimat. biar bisa ngomong. Kalau dilepas jimatnya Di endorse 1%. Iya. Ya ampun. Kalau bicara ini pekerjaan, saya suka bicara dari akarnya dulu. Ya, jujur ya dijawab ya. Sebenarnya Anda ini nyari pekerjaan, nyari aktivitas, apa nyari duit? Ini harus jujur dijawab dulu. Ya. Ya. Karena ada kalanya orang itu memperoleh duit, tapi tidak perlu pekerjaan tetap. Ada.
karena hobi, punya talenta, bakat, disalurkan, bisa dapat duit. Ada juga orang itu yang duitnya udah banyak, kaya raya, tapi tetap butuh status sosial, sehingga dia merasa aku kudu punya nih pekerjaan tetap supaya tetangga ini lihat saya itu jelas statusnya apa. Nah, sebagai sudah kaya ingin ngajar di kampus, meskipun tidak digaji tidak apa-apa, asal dia punya pekerjaan sebagai dosen. Ada juga orang yang sekedar asal ada kegiatan lah, mau disebut kerja kayak, mau disebut apa kayak, mau menghasilkan duit atau tidak menghasilkan duit, yang penting punya kegiatan untuk ngisi kekosongan waktunya. Ada yang model begitu. Nah, kebanyakan masyarakat kita ini tidak pernah jujur. Setiap ditanya apa yang dicari, dia jawab, saya mencari pekerjaan. Yang benar, saudara ini nyari duit apa nyari pekerjaan? Nah, tapi rata-rata bawah sadarnya itu mengatakan bahwa nyari duit itu hanya bisa dilakukan dengan pekerjaan, kan begitu, seolah-olah bawah sadarnya mengatakan begitu, sehingga mindset seperti ini harus kita ubah. Kalau jujur yang dicari adalah uang, maka tidak harus pekerjaan yang kita kejar. Anda tadi sudah membuat usulan baru, ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Loh, Anda tidak bekerja loh, malah membuat lapangan pekerjaan. Nanti yang kerjakan orang lain. Anda owner toh, ungkang-ungkang kaki kan. Nah, berarti Anda tidak mencari pekerjaan, tapi malah membuat lapangan kerja. Nah, sekarang kita sepakati dulu ini. Sebenarnya yang dibutuhkan generasi ini uang, pekerjaan, atau hanya sekedar aktivitas? Oke, cukup. Langsung dilempar kepada sang pemberi pertanyaan oleh Mbak Dita ya. Ayo, siapa? Vela. Oh, Mbak Vela. Oke. Kenapa, Pak? Oh, pertanyaan saya. Iya, ini tadi kan sudah ada 3 rumusan. Saya pakai pembukaan nggak? Nggak usah. Oh, Nggak. tanya. Iya. Pak, kalau saya kan ini kan mahasiswa dari Untak sendiri. Terus saya kan sudah di semester 8, saya juga sudah menyelesaikan skripsi saya. Kemudian saya juga ada waktu luang sekitar 3 bulan. Nah, 3 bulan ini kan saya memanfaatkan buat cari pekerjaan. Nah, itu tadi, bilangnya kan mau cari duit juga. Nah, dari situ, apakah kalau misalnya saya itu produk yang Untak sendiri, bisa nggak kalau saya ngelamar kerja di Untak? Sudah. Nah, dijawab Pak Lukman. Nah, itu ajeng itu bisa. Iya. Loh, itu udah saja. Ya, apa sih, Pak? Kan tanya ke Pak Didin. Oh iya. Begini ya, yang perlu kita ketahui bersama, kampus kita itu bukan perusahaan. Itu satu. Kampus kita itu adalah badan penyelenggara pendidikan. Siapakah badan penyelenggara pendidikan? Tidak lain adalah yayasan atau foundation. Bukan corporate, tapi yayasan. Lazimnya pekerjaan itu biasanya diarahkan atau Anda melamar kepada corporate, bukan kepada yayasan. Lalu yayasan itu apa? Yayasan adalah sebuah organisasi nirlaba. Pekerja. Kata nirlaba itu maksudnya organisasi yang tidak mencari untung. Itu kata nirlaba ya. Tidak mencari untung. Oleh karena tidak mencari untung, maka ada orang lamar kerja lalu dibayar dengan apa? Nggak nyari untung kok bayarin orang kan gitu. Nah, organisasi nirlaba tidak mencari untung yang di dalamnya dikelola oleh pembina, pengurus, dan pengawas. Lalu di bawah pembina, pengurus, dan pengawas ini siapa? Adalah anggota. Nah, yayasan ini bergerak di bidang apa? Misalnya bergerak di bidang pendidikan. Barulah kemudian dia mendirikan sebuah badan penyelenggara pendidikan yang namanya adalah universitas. Nah, di universitas itulah ada banyak SDM berkumpul membuat jasa, memberikan layanan di bidang jasa. Nah, ini baru cocok disebut pekerjaan. Apa pekerjaannya? Public service, pelayanan publik. Pelayanan publik di bidang apa? Jasa. Jasa apa? Jasa pendidikan. Nah, itu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bolehkah output atau keluaran dari sebuah kampus A lalu kemudian ikut mengabdikan diri? Jadi saya lebih memilih kata mengabdikan dirinya
ke kampus A yang saya sebut tadi. Saya jawab, why not? Boleh. Of course boleh. Kenapa tidak? Iya. Wong, siapa yang bisa punya kebanggaan atas output kalau enggak kita sendiri ya? Boleh. Dan buktinya banyak. Boleh saya hitung ya? Ibu Tri Yulianti itu adalah alumni kita. Bapak Kendri itu alumni kita. Pak Bagus itu alumni kita. Lalu Bu Nova alumni kita. Pak Sutanto Sukiyadi itu alumni kita. Yang ngomong ini juga alumni kita. Ini nih ganteng ini. Ini alumni kita juga. Dan masih banyak yang lain. Itu untuk tenaga pendidikan, belum tenaga non kependidikan. Administrasi lebih banyak lagi. Nah, lalu jangankan yang mereka yang sudah lulus, mereka yang masih aktif kuliah pun diberi kesempatan mengabdikan dirinya, tapi bentuknya dalam bentuk magang. Lah, lalu kemudian kontribusinya apa? Karena sudah mengabdikan diri magang di kampus, kontribusinya tidak berupa nominal. Ada kesan mau mendidik kita itu. Apa? Ya minimal SPP sekian waktu disubsidi atau dihilangkan, minimal itu. Nah, saya pikir itu. Jadi saya lebih suka menggunakan kata mengabdikan diri ketimbang bekerja. Karena kalau kata bekerja itu kesannya corporate. Sementara kita adalah foundation, Pak. Saya pikir itu. Apa nambahin barangkali? Mungkin lebih ke ini Pak, ke Mbak Velanya sebagai penanya. Saya ingin, karena persoalan yang muncul tadi kan awalnya dari Mbak Vela ya. Kira-kira sudah sedikit mencerahkan belum? Sudah sedikit terjawab belum? Yang sudah sangat terjawab. Karena kan berarti pertanyaan saya kan, bisakah kalau misalnya saya menaruh lamaran pekerjaan di sini ketika saya sudah lulus ataupun ketika saya masih menjadi status mahasiswa untuk mengisi kekosongan waktu saya? Ternyata bisa. Kalau selama saya menjadi mahasiswa, maka yang bisa saya lakukan di sini adalah magang. Dan ketika saya sudah lulus kuliah pun saya bisa mengabdikan diri di sini seperti itu. Jadi itu sudah menjawab semua pertanyaan saya. Sip. Ke yang lain Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Gini Pak, yang tadi ya, awalnya dari yayasan, lalu yayasan ini membuka sebuah jasa pendidikan. Nah, di dalam lingkup jasa pendidikan ini pastikan ada perputaran ekonomi, perputaran uang di situ juga. Nah, dan juga mereka yang mengabdikan diri di dalam lingkup yayasan tersebut juga kan membutuhkan kebutuhan dalam menjalani hidup itu Pak. Nah, dan yang saya tanyakan di lingkup yayasan ini apakah mereka juga mendapatkan itu? Apakah cuma di lingkup yang bawahnya saja atau di yayasannya juga mendapatkan itu? Terima kasih. Ya, menyambung ya dari semuanya, tidak hanya dari Aunan. Saya ingin sedikit mengemukakan pendapat kalau saya kembali ke tawaran substansial yang diberikan oleh Pak Didin tadi. Bahwasanya kita harus metani dulu ya, mencari dulu sebenarnya yang dimaksud dengan bekerja itu sebenarnya berada di wilayah apa gitu. Kalaupun bekerja itu dianggap sebagai mencari duit, mencari uang ya, kebutuhan ekonomi, kebutuhan pokok, basic needs, maka bekerja itu seharusnya memang dialokasikan atau diberikan porsinya ya, energi kita ini bagi seorang pencari pekerja itu sendiri untuk mencari pos-pos yang memang dapat menggelontorkan ekonomi, menggelontorkan uang bagi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan pokok kita gitu. Tapi kalau pekerjaan ini dimaknai sebagai sebuah aktivitas yang mengisi waktu luang, maka apapun bisa dilakukan selama itu dapat
mengisi kekosongan waktu selama kita dalam kehidupan sehari-hari juga melakukan aktivitas itu sendiri. Artinya apapun bisa dilakukan selama itu dilandasi oleh niat dan itikat yang baik dan mengeluarkan atau menyalurkan energi dengan loyal gitu ya, dan dimaknai sebagai pekerja gitu, maka ini bisa dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang bahkan bisa menjadi passion yang dicintai gitu. Tapi kalau pekerjaan ini dimaknai sebagai apa Pak yang ketiga Pak? Yang ketiga sebagai aktivitas, sebagai hobi ya, sebagai hobi, maka ngopi pun bisa dianggap sebagai pekerjaan karena kita melakukan aktivitas sosial, terus kemudian melakukan interaksi sosial ya, menghibur teman, terus kemudian mengisi sekat-sekat yang barangkali harus diisi atau ruang-ruang kosong dalam lingkup sosial kita, maka itu bisa dianggap sebagai pekerjaan mulia juga gitu. Dalam hal ini adalah pelayanan sosial gitu. Nah, kembali ke itu tadi, kalaupun kita harus dibawa kemana nasib karena sebagian adalah anak-anak muda dan sebuah bangsa itu juga pada akhirnya juga akan diteruskan oleh anak-anak mudanya, maka kalaupun takaran yang digunakan oleh anak-anak muda sekarang adalah takaran yang masih kembali kepada basic needs itu tadi, kebutuhan pokok, maka pekerjaan ini dianggap sebagai pencarian dalam kebutuhan ekonomi. Jadi teringat teman saya itu hampir sampai saat ini pun dia belum mendapatkan atau mengaku belum mendapatkan pekerjaan. Dan kalau ditanya oleh teman yang lain misalnya, sekarang kamu bekerja di mana gitu, kamu ngapain gitu, apa aktivitas kamu gitu, dia selalu menjawab, pekerjaan saya adalah mencari pekerjaan. Jadi pekerjaannya adalah mencari pekerjaan. Sampai saat ini dia belum punya pekerjaan, dia mengaku belum punya pekerjaan. Jadi dia pergi kemana, ke Jakarta, dia pergi ke Surabaya, ke Semarang, ke luar kota, terus menerus itu adalah aktivitasnya dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Itu adalah dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam hal ini dia saya menilai dia ini mengalami kebuntuan ya, mengalami kebuntuan dalam hidup. Jadi hampir beberapa tahun dia lewatkan begitu saja untuk mencari pekerjaan. Padahal mungkin kalaupun waktu yang terbuang itu tadi digunakan untuk kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, untuk kemudian dimanfaatkan atau dialokasikan kepada wilayah-wilayah yang barangkali masih potensial, karena dia juga barangkali hidup di desa ya, di wilayah yang masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Mungkin kalaupun nanti dia harus menjadi seorang entrepreneur itu sangat mungkin gitu. Tapi nyatanya dia masih terbentuk dalam mindsetnya bahwa yang dinamakan pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan gitu, seorang pekerja, seorang bawahan ya, sehingga sampai saat ini pun dia belum mendapatkan apa yang dia cari itu tadi. Nah, bahwasanya tidak muluk-muluk dan tidak nista juga bila seseorang itu kembali kepada kebutuhan pokok, bahwa yang dicari itu adalah ekonomi. Maka kalaupun prinsip ini yang diterapkan, maka setiap orang itu akan kembali kepada entrepreneurship. Nah, akan kembali kepada jiwa kewirausahaan. Karena toh masih banyak sekali lapangan pekerjaan yang tidak ramah ya, tidak melihat pada kebutuhan atau menungguin nasib. Pekerjaannya adalah mencari pekerjaan. Sehingga kalaupun banyak sekali lulusan atau sarjana misalkan yang sangat, nah ini wajah-wajah calon sarjana kita ya, yang kemudian sebenarnya mereka memiliki kapital keilmuan ya, kapital akademis ya, modal ilmu, modal skill yang mumpuni, yang bisa diberdayakan. Tapi modal-modal ini nyatanya ketika dalam sebuah koridor atau wadah-wadah yang menyerap pekerjaan tersebut ternyata tidak
tidak dimanfaatkan. Artinya sarjana lulusan fisika belajar di perusahaan keuangan, di bagian jasa, bank, terus kemudian sarjana teknik mesin bekerja di pertanian, di sektor pertanian. Nah ini walaupun ada mindset bahwa yang namanya iso itu mergo saka kulino ya, skill itu terbangun karena kebiasaan juga. Artinya seorang insinyur mesin pun kalau ketika diajari tentang hitung-hitungan keuangan pun pada akhirnya dia akan memiliki skill itu. Walaupun pada awalnya dia alergi dengan mata kuliah hitung-hitungan atau kuliah yang berkaitan dengan matematika dan ekonomi. Nah ini bagaimana melihatnya? Apakah memang azas sak temune ini memang tidak bisa terelakkan lagi, Pak? Karena melihat banyak sekali orang-orang atau orang-orang muda yang mentok ketika orang-orang ini itu tadi yang saya bilang bahwa pekerjaannya adalah mencari sebuah pekerjaan. Itu. Iya. Saya mulai paham. Lihat wajah-wajahnya. Calon kuat, komando wanita kuat. Ya. Kuat. Jadi gini, Pak. Kembali ke substansi ya. Orang kan maunya jujur ya. Maunya jujur itu ngomong aja, kita butuh duit kok. Kita butuh duit. Kenapa? Karena duit adalah alat tukar satu-satunya yang diakui seluruh penghuni planet bumi. Satu-satunya alat tukar. Karena dia adalah alat tukar yang berlaku di seluruh belahan bumi manapun, maka uang yang tadinya alat menjadi tujuan. Uang ini tadinya alat diseplit menjadi tujuan. Lah, kalau sudah jujur tujuannya semata-mata adalah uang, maka untuk bisa memperoleh uang apa yang harus dilakukan? Lalu ada Pranata Hidup mengajarkan kudu bekerja, kudu menjadi bawahan seseorang, kudu jadi jongos. Meskipun levelnya manajer kan jongos, pun bukan dia pemiliknya. Yang disebut majikan kan owner, pemilik alat-alat produksi. Selama Anda tidak memiliki alat produksi, maka Anda dianggap sebagai salah satu faktor produksi. Di luar mesin, modal, pabrik, Anda adalah faktor produksi. Nah, oleh karena Anda menjadi faktor produksi, maka Anda akan dikonversi pengeluaran Anda nanti dengan apa yang disebut dengan gaji atau salary. Nah, ada lagi tawaran selain bekerja, apa itu? Pak Lukman tadi ngomong entrepreneur, membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ada juga yang dengan talenta, hobi. Dari hobi itu lalu kemudian muncul nilai. Nilai ini kemudian dikonversi dengan uang, maka dia akan memperoleh uang. Jadi jalan mencapai tujuan uang tadi itu bisa dengan bekerja, bisa dengan membuat lapangan kerja, bisa juga dengan hobi atau talenta. Lah, menyambung pertanyaan Haunan tadi. Lah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di yayasan kayak piye, Pak? Tak jawab. Nuwun sewu. Wong nek wis pinunjul linuwe stratume kaya ngono kuwi, wis ora butuh duit. Orang itu masuk ke yayasan itu justru untuk mengabdikan dirinya. Dia tidak akan ngambil uang, malah justru mencarikan ya apa caranya ini memperoleh uang. Jadi yayasan itu tugasnya adalah mencari keuangan, dibawa masuk. Setelah memperoleh keuangan masuk ini lalu dicaritekan, disumbangkan pada sektor apapun, termasuk adalah sektor layanan pendidikan. Lalu karena di sini ada sebuah organisasi yang sifatnya adalah operatif, yang bagian mengoperasionalisasikan layanan pendidikan, maka orang inilah yang nanti harus dikonversi. Kenapa? Karena ada fixed cost, ada biaya tetap yang harus ditanggung, ada biaya operasional, dan ada biaya yang untuk mengkonversi tenaga, pikiran, waktu daripada para aktivis-aktivis di dalam operasionalisasi layanan pendidikan tadi. Jadi kejawab ya, Pak? Jawab. Yayasan itu orang-orang yang masuk di dalamnya tidak untuk mencari uang, tapi justru malah mencarikan uang. Begitu.
berarti setelah saya punya uang banyak baru bisa mendirikan yayasan. Atau bisa Anda dirikan yayasan dulu, dengan adanya yayasan lalu Anda soundingkan ke seluruh dunia bahwa saya punya yayasan bergeraknya di bidang kebaikan ini itu, maka siapa yang mau charity silahkan ke tempat kami. Yang charity bisa perorangan, bisa NGO, bisa juga government ya, pemerintah bisa, lembaga non profit bisa, perorangan juga bisa, ya donatur-donatur itu langsung. Nah, kembali lagi, nah ini ada cerita yang lucu. Nah, kalau uang adalah menjadi tujuan daripada hobi, pekerjaan, dan entrepreneur, maka sejatinya banyak orang keblinger. Seperti yang dicontohkan Pak Lukman tadi, ditanya apa pekerjaannya? Pekerjaan saya adalah mencari pekerjaan. Loh, kenapa mencari pekerjaan? Iya, saya ingin seperti orang-orang pada umumnya, punya kegiatan tetap setiap hari, schedule-nya jelas, pagi sore, dan punya atasan. Loh, lalu selama kamu mencari pekerjaan itu, berapa yang telah kamu keluarkan? Oh, banyak. Intinya apa? Sebenarnya dia punya uang banyak. Loh, sudah punya uang banyak, tapi malah dia ingin mencari pekerjaan, menjadi bawahan orang lain. Ini yang saya maksud contoh-contoh keblinger. Kalau memang jujur tujuannya adalah uang, maka ketika Anda merasa cukup telah memiliki uang, maka bikin saja Anda lapangan pekerjaan. Jangan malah uang yang ada ini dihabiskan untuk cita-cita supaya menjadi bawahannya orang lain. Umpama duitku akeh aku mau kok nan dadi bawahane wong lapo. Mending aku ngedekno madrasah. Ngedekno sanawiyah. Heeh, bener, Pak. Tak kelola. Sepakat. Aku gelem dadi bawahane wong ini kan mergo aku ra ndek duit. Podo, Pak. Lah iya, maksudku wong-wong sing nang jaba kae sing rumangsa duwite wis cukup, aja to golek pekerjaan. Gawe ya pekerjaan. Bener. Sebab dengan bekerja itu artinya Anda adalah jongos. Apa enake urip dadi jongos kuwi? Lah generasi muda sekarang ini hampir puluhan juta itu rame-rame mendaftarkan dirinya untuk menjadi jongos. Apapun levelnya, mulai top manager, middle manager, sampai bottom manager, sampai kuli, itu semuanya jongos. Kenapa? Karena bukan owner. Saya tanya, Pak. Ke sana. Mereka beramai-ramai untuk melamar menjadi jongos ini kemauannya sendiri, atau mereka yang belum sadar, atau memang dibuat, ada yang membuat seperti itu, Pak? Ada yang membentuk mereka menjadi jongos memang. Ada kesengajaan di situ. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sangat Filosofis dan dasar, mengakar, Pak. Karena terkait dengan konstelasi global, kalaupun memang ada tuntutan untuk sebuah negara itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan mampu menyerap setiap warga negaranya untuk menjadi seorang pekerja, menyerap pekerjaan, ya, menyerap lapangan pekerjaan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadi target sebuah negara itu memang harus concern pada penyerapan tenaga kerjanya, sehingga banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang sudah kita miliki ya pada dasarnya, yang negara kita yang sangat kaya ini yang menunggu untuk dimanfaatkan, menunggu untuk diberdayakan. Nah ini kembali ke pendapatnya Pak Didin atau ke Mas Ahmad? Pak Didin aja. Tadi yang saya lemparkan 3 pertanyaan. Jadi gini ya, kita ini salah kaprah. Strategi pembangunan kita itu harusnya adalah human center development, pembangunan yang berbasiskan pada manusia, berpusat pada manusia. Tapi tidak apa-apa lah, ini keterlanjuran sejarah ya. Orde Baru sudah menerapkan Rustunia, tahap-tahap pertumbuhan atau stick teori, sudah terlanjur, tidak apa-apa. Kita waktunya memang human center development, artinya seluruh pembangunan itu harus mengabdi pada manusiaan. Manusianya dibangun, eksternal dari manusia juga dibangun, tapi dalam rangka menjadi abdi daripada manusianya. Nah, kita salah kaprah.
alam kita kaya raya. Kaya raya. Jadi sebagai bangsa ini kita kaya loh ya, Pak, ya luar biasa. Karena tanah airnya kaya. Nah terus kok utangnya kayak karena ada yang melarat. Siapa yang melarat? Negara yang melarat. Negara kita itu melarat karena masih punya utang, Pak. Ngaku sugih nek ndak diutang ora apa-apa ngaku sugih, diutang akeh berarti melarat. Negaranya yang melarat. Tapi negara yang melarat ini lalu punya utang, siapa yang nanggung utang nanti? Ya kita. Kita. Ya. Cuman kita sebagai bangsa, nah, sampai hari ini kok enggak, kok ini ya? Harusnya kan kaya tadi. Kita sebagai bangsa harusnya kaya karena tanah airnya kaya. Tapi kok enggak kunjung kaya? Berarti anak sing keliru. Salah kelola atau salah kaprah. Kekayaan ini tinggal ngambil, Pak. Dijupuk seret minyak, jupuk seret plutonium, uranium, tembaga, emas, bauksit, biji-biji, aduh banyak. Ini yang di perut bumi. Iya. Lalu yang di atas permukaan bumi, seluruh tanaman ini punya harganya. Ada, bahkan rumput itu kalau didistilasi mengeluarkan minyak, Iya. ada harganya. Sehingga dengan cara dikelola, diambil akhirnya menjadi uang. Uang itu baru bisa digunakan untuk pemerataan, pemakmuran bagi bangsanya. Tapi itu semua tidak terjadi, tidak pernah terjadi. Sebab yang mengelola tanah air ini mendelivery atau mendisposisi atau mendelegasikan pengambilan kekayaan itu kepada negara-negara lain yang dinilai lebih maju. Yang dinilai lebih maju. Akhirnya tidak seluruh kekayaan ini bisa dinikmati sendiri, tapi harus di-share dengan pengelola yang lain ya, yang lain. Ini sehingga hanya sedikit yang bisa kita nikmati. Oleh karena sedikit, maka ini dirasa tidak cukup. Satu. Yang kedua, andaikan sebagian kelompok bangsa kita itu punya pikiran cerdas, mampu mengelola sumber-sumber alam ini, itu terkena regulasi, Pak. Entah dibuat sengaja agar tidak bisa mengelola, atau memang gimana saya tidak tahu, atau nunggu negara lain yang mengelola. Kon ojo melok ngelola, tak halangi dengan regulasi. Mergo karena saya ingin negara lain yang ngelola. Saya kan pengurus negara yang kurang baik tabiat saya, sehingga saya suka ngambil fee. Kalau pengelolaan alam ini saya serahkan ke negara lain, maka saya bisa ini proyekkan lah, perantara atau apalah. Saya dan maklaran, saya dan lingkaran saya kan dapat kecipratan maklarannya. Tapi kalau dikelola anak-anak negeri, tidak dapat apa-apa saya. Maka supaya anak negeri tidak mengelola, tak buat aturan-aturan, tak buat regulasi yang sulit, sehingga banyak sekali sektor-sektor sumber daya alam ini yang memang koyok gak rela kalau ini harus dikelola oleh kita sendiri. Biarlah dikelola orang lain saja. Dari orang lain itu saya dapat uang penghubung, kan gitu. Minimal saham kosong lah. Modiar. Nah, terus akhirnya bangsa kita ini yang seharusnya kaya raya, mengingat tanah airnya juga kaya, tidak kunjung menjadi kaya raya. Karena bangsanya tidak kaya, maka ketika negara punya hutang besar, kita tidak bisa membantu negara untuk melunasi hutang itu. Sehingga menurut saya wilayah paling lucu itu ya Nusantara kita ini. Tanah airnya kaya raya, di bangsane miskin, negarane utangnya akeh. Padahal itu dia nggak nalar, nggak masuk akal ini. Yang dijelaskan Pak Didin kan hanya dataran aja, belum lautan loh itu. Oh iya, belum laut. Belum lautan. Belum laut. Jadi aku yang di video kan, Pak tunggu ya KTP-nya. Oke. Nah, sehingga akhirnya bangsa kita yang miskin compang-camping ini menjawab pertanyaan Haunan, apakah dibuat sengaja supaya kita ini selalu orientasinya pada pekerjaan? Iya,
Iya. Oleh karena kondisi yang saya ceritakan tadi, akhirnya bangsa ini seperti gabah diinteri kayak golek pekerjaan. Apa sih ujungnya? Tingkat kehidupan yang lebih baik, uang. Akhirnya ya mentalnya mental jongos. Nah dibuat begitu. Nah ketika sudah punya mental jongos, perusahaan-perusahaan multikorporat yang kelas internasional itu yang memperoleh berkah. Kenapa? Karena kita mengalami bonus demografi. Kita ini adalah lautan tenaga kerja. Semakin melimpah tenaga kerja akan semakin murah. Karena mereka harus berdesak-desakan berkompetisi antar sesamanya untuk merebut satu kursi pekerjaan. Nah, ini yang kita bahas di Mede atau Hari Buruh kemarin, Pak. Komparatif advantage. Silakan. Iya, Pak. Berarti yang saya tangkap dari awal tadi, yaitu yang seharusnya pembangunan kita adalah human center development. Nah, untuk membangun human center development ini kan sektor mana sih? Berarti kan pendidikan. Tunggu dulu, Ana. Pendidikan yang bagaimana dulu? Mohon maaf loh ya. Ya benar. Pendidikan kita ini kurikulumnya mengabdi pada siapa? Industri, nah, teknologi. Saya pernah ngomong di vlog yang entah keberapa itu. Abad keberapa? Bahwa yang terbaik ya sebelum Hijriah. Oh iya. Pendidikan yang terbaik, pendidikan kita, edukasinya maupun riset-risetnya harus mengabdi pada basis struktur kita. Apa basis struktur kita? Maritim dan agraris. Cetho ini. Harusnya adalah seluruh kurikulum, seluruh pendidikan itu orientasinya pada agrarisme dan maritim. Tetapi coba lihat, tidak kan? Tidak. Lebih kepada jasa, lebih pada industri. Ya pekadek modernisme lah, pekadek globalisasi. Kasar aku ngomong. Wes liyane kan kasar aku. Tuh. Ya, anggota dewan kita. Gimana? Kalau Ada tuh. pembangunan Ya, Apa human center. Apa yang gua cara sakar murano sing larang nih. kalau saya melihat dari pembangunan sebenarnya porosnya adalah manusianya. Kalau manusianya dikembangkan atau dibangun, itu pasti bakal bisa menjadi pondasi negara yang sangat kuat. Kalau seandainya manusianya itu diberikan, dan maksudnya cuma hanya sebagai jongos, ya negara ini sebenarnya bukan negara pembangunan, negara jongos, Pak, kalau saya bisa dibilang. Karena hanya mencetak-cetak orang-orang yang terfokus pada uang. Oke. Tujuan hidupnya kan adalah uang. Oke, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari diskusi kali ini. Ini ada Mbak Dewi. Thank you. Gimana Pak? Mau ditambahkan atau di closing? Tambah terus. Oh, ditambah terus. Nah, ini karena tadi awalnya dimulai dari Mbak Vela ya. Mbak Vela cantik kan? Saya ingin kembali ke Mbak Vela sebelum kita mengakhiri diskusi, karena dari banyak sekali insight dan hikmah yang bisa kita petik, pasti Mbak Vela sudah memiliki sedikitnya bayangan atau setidaknya punya mindset transforming ya. Sehingga apa yang bisa di-share ke pemelotot itu? Ini tentang pekerjaan. Ya, yang kita obrolin tadi. Jadi tadi kalau misalnya dari semua yang saya dapat, pekerjaan itu nggak harus kita bekerja pada suatu corporate atau perusahaan, tapi pekerjaan sendiri itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang dengan cara yang halal tentunya. Ya, salah satunya dengan cara kita menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Jadi kita bukan lagi disebut sebagai jongos, tapi kita sebagai owner atau pemilik dari suatu pekerjaan itu, sehingga kita juga bisa membawa beberapa rekan-rekan kita yang sebelumnya menjadi jongos itu untuk kemudian ikut mengembangkan suatu pekerjaan yang kita bangun, sehingga kita sendiri akhirnya bisa menjadikan suatu lapangan pekerjaan yang sebelumnya tidak menjadi apa-apa menjadi suatu perusahaan yang besar atau juga bisa kita sebut dengan corporate. Padat sekali ya. Padat, Pak.
Apa, Pak? Wah. Konten bicaranya, Pak. Iya, Pak. Ojo ngambuk. Ayo ngambuk. Iya. Ya, gimana Pak? Mau ditambahkan atau gimana? Saya pikir Mau ditambah apanya ya? Sebentar. Nyambung ke Wahyu Tambah, tadi, Wahyu. dia nyebut-nyebut ini bangsa Jawa. Saya teringat ucapan Bung Karno. Kalau begini terus, maka kita nanti akan menjadi bangsa kuli di antara bangsa-bangsa. Kita sama sekali tidak bangga. Saya shame. Aku malu sebagai sebagai apa ini? Pasti ya, serasa diomong. Izin Pak, malu saya sebenarnya. Kita ya malu pada Tuhan. Tuhan tuh loh menganugerahi kita ini kekayaan alam yang berlimpah-limpah sehingga banyak perompak-perompak dari Eropa saat itu menjelajah ke timur dan bercokol di wilayah kita sampai berabad-abad. Nah, lalu setelah merdeka kok kelakuannya awak dhewe ngene iki piye? Ngelola anugerah ini kok piye? Gimana sih? Ngelola anugerah ini kok nggak bisa itu gimana? ya Mas Harunan. Ngelundas. Kenaan Pak. Uripe dikasih alam yang begitu nikmatnya. Coba bayangkan ketika di daerah dekat kutub yang es gitu. Apa kita bisa enak-enakan kayak gini? Nggak bisa kan Pak? Dengan kaos oblong gini, duduk-duduk di gazebo kayak gini. Nggak bisa Pak. Itu kademen loh. Nah, Terus syukurnya apa setelah menikmati? nah, Harus disyukuri. iya, kurang syukur itu Pak. Terlalu menikmati. Saya sendiri pun sebenarnya terlena dengan kenikmatan ini gitu. Saya mengakui itu bahwasanya benar-benar nikmat hidup di negara Indonesia ini. Ya berarti kita mulai sekarang harus mulai mulai bangkit dari mimpi-mimpi. Waduh. Untuk lebih lebih bersyukur lagi untuk mengelola alam yang bisa dikelola baik lagi. Ya, lanjut kembali ke yang lain. Oke. Keringnya kesadaran akan menggali potensi-potensi yang ada yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Juraganing Sangkan Paraning Mati itu membuat kita sedikit lupa atau banyak sekali kita melewati berbagai macam rintangan ini dengan rasa puas yang terlalu berlebihan sehingga kita menjadi bangsa yang pelupa. Saya harap semua pemelontot YouTube dapat memetik hikmah dari diskusi kita kali ini sehingga senantiasa selalu bersyukur dan memiliki keinginan yang kuat untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam kedirian kita masing-masing. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui segala rahasia. Saya tutup diskusi ini. Terima kasih kepada setiap pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.